Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Sistem Apotek EASA. Terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Kiki Ahmad Bayaki, Ibu Ayu Ratna Juwita, serta Bapak Adi Rizky. Di kelompok 1 beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Eko Ramadan, kemudian Amir Rahman, serta Satrio Jalaksono. Yang pertama, latar belakang dalam pembuatan aplikasi ini. Apotek merupakan salah satu usaha perdagangan dalam bidang kesehatan yang juga memerlukan adanya sebuah sistem pengolahan data untuk dapat mempermudah dan memperlancar kinerjanya. Oleh karena itu, diperlukannya pengelolaan apotek yang baik, salah satunya yaitu pengolahan data dalam penjualan obat untuk kelancaran usaha tersebut, dan dibutuhkan sebuah sistem untuk menyimpan data-data tersebut dengan melakukan sebuah sistem pengolahan data. Kemudian tujuan dari aplikasi ini, pembuatan aplikasi ini, penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem pengolahan apotek yang dapat memudahkan apotek atau kasir dalam mengelola sebuah apotek, serta dapat memudahkan pembeli dalam bertransaksi pembelian obat. Manfaatnya, sistem apotek EASA ini memiliki manfaat, yaitu yang pertama, untuk memudahkan pengelolaan administrasi apotek. Yang kedua, untuk memudahkan manajemen obat. Yang ketiga, untuk memudahkan transaksi penjualan. Metode yang digunakan untuk pengembangan proyek ini menggunakan metode Software Development Lifecycle atau SDLC dalam pengembangan aplikasinya, yaitu dengan model waterfall atau air terjun. Kemudian analisis. Agar dapat mengetahui kinerja aplikasi yang dibuat, maka dilakukan analisis uji coba perangkat lunak. Analisis uji coba perangkat lunak dilakukan dengan cara menguji kinerja aplikasi beberapa kali untuk mendapatkan hasil laporan dari sistem apotek. Laporan hasil transaksi apotek dalam penelitian ini yaitu berupa data yang dimasukkan oleh pengguna atau apotek kasir pada saat melakukan pesanan obat dengan mengisi form yang sudah tersedia oleh sistem. Setelah pengguna melakukan pemesanan, maka data akan masuk ke sistem aplikasi dan dapat diketahui oleh admin. Admin dapat mengetahui seluruh transaksi pesanan obat yang ada di sistem aplikasi ini. Pengguna dapat mencetak laporan pesanan obat yang digunakan sebagai bukti pemesanan serta pelunasan atas pesanan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain dari aplikasi sistem apotek. Di sini ada beberapa package ya, ada 5 package dari sistem apotek. Di sini ada admin dan kasir sebagai user. Kemudian ada package-nya ada kelola data login, data kasir, data obat, data transaksi penjualan, dan juga data lapor. Kemudian pada data login ini ada formnya admin dan juga kasir. Ini ada display deskripsi dan juga activity diagram. Langkah-langkahnya antara lain, user membuka aplikasi, kemudian bisa menampilkan halaman utama, kemudian memilih menu login, kemudian sistem menampilkan halaman login, kemudian user mengisi email dan juga password, kemudian memilih tombol login, kemudian memvalidasi data. Jika benar maka berhasil dan masuk ke halaman dashboard. Jika salah maka kembali lagi ke pengisian email dan password. Selanjutnya di sini adalah bagian diagram dari data login. Kemudian pada package data kasir ini ada 3 use case. Di sini admin dapat melihat data kasir, kemudian dapat menghapus akun kasir. Kemudian kasir dapat daftar akun dan juga dapat mengedit akun. Ini adalah use case deskripsi dari tambah data kasir dan juga activity diagramnya. Intinya ini user memilih menu daftar akun, kemudian menampilkan form data kasir, kemudian user mengisi form data kasir dan memilih tombol simpan. Di sini ada sistem memvalidasi data. Jika benar maka berhasil disimpan, jika gagal maka kembali ke pengisian form kasir. Ini untuk bagian diagramnya. Kemudian lanjut ke use case deskripsi dan juga activity diagram pada edit akun data kasir. Di sini yang dapat mengedit yaitu kasir. Ini langkah-langkahnya.
Kemudian ini sequence diagram dari edit data kasir. Selanjutnya yaitu hapus data kasir. Ini ada use case deskripsi dan juga activity diagramnya. Di sini yang dapat menghapus data kasir adalah admin. Adapun urutan langkahnya, di sini user memilih menu data kasir, kemudian sistem menampilkan data kasir, user memilih data kasir yang akan dihapus, kemudian memilih tombol blokir, kemudian sistem validasi data. Jika benar maka dihapus, jika gagal maka kembali lagi untuk memilih data yang akan dihapus. Ini sequence diagramnya, intinya sama untuk kulit urutannya. Kemudian melihat data kasir, ini yang dapat melihat data kasir yaitu admin. Ini adalah use case deskripsinya, ini activity diagramnya. Kemudian ini adalah sequence diagram data kasir. Kemudian lanjut ke package keluar data obat. Ini ada juga use case. Di sini admin dapat menambahkan data obat, dapat melihat data obat, kemudian dapat mengupdate dan juga dapat menghapus data obat. Sementara untuk kasir hanya dapat melihat data obat. Ini untuk tambah data obat yang dapat dikelola oleh admin. Ini use case deskripsinya, ini activity diagramnya. Secara singkat, ini memilih menu data obat, kemudian sistem menampilkan form data obat, kemudian user mengisi form data obat, memilih tombol tambah, kemudian validasi data. Jika benar maka berhasil disimpan. Lanjut, ini sequence diagram dari tambah data obat. Selanjutnya yaitu lihat data obat. Ini ada use case deskripsinya, di sini ada activity diagramnya. Lanjut, ini merupakan sequence dari lihat data obat. Kemudian audit data obat, di sini dapat dilakukan oleh admin. Ini adalah use case deskripsinya, ini adalah activity diagramnya. Di sini secara singkat, user memilih menu data obat, kemudian sistem menampilkan data obat, kemudian user memilih data obat yang akan diupdate. Sistem menampilkan data obat yang tadi telah dipilih, kemudian user mengubah form data obat, memilih tombol update, kemudian sistem akan validasi data. Jika benar maka berhasil diubah, jika gagal maka kembali lagi ke form pengeditan. Ini untuk sequence diagramnya. Nah, kemudian untuk menghapus data obat, ini yang dapat menghapus data obat adalah admin. Ini use case deskripsinya, ini untuk activity diagramnya. Dan ini adalah sequence diagram dari hapus data obat. Lanjut ke package selanjutnya yaitu kelola data transaksi penjualan. Di sini kasir dapat melakukan tambah data transaksi, kemudian menghapus data pesanan transaksi, dan juga dapat mencetak nota transaksi dan laporan. Yang pertama yaitu tambah data pesanan transaksi. Ini dilakukan oleh kasir. Ini ada use case deskripsinya. Ini ada activity diagramnya. Di sini user memilih menu transaksi, kemudian sistem menampilkan informasi transaksi penjualan, kemudian mengisi form data transaksi, memilih tombol tambah, kemudian sistem memvalidasi data. Jika benar maka berhasil disimpan, jika gagal maka kembali lagi ke pengisian form. Ini sequence diagram dari tambah data transaksi. Kemudian untuk menghapus, ini use case deskripsinya, ini activity diagramnya. Urutannya, user memilih menu transaksi, kemudian sistem menampilkan form dan data transaksi, kemudian user memilih data transaksi yang akan dihapus, kemudian user memilih tombol hapus dan validasi data, kemudian data jika benar maka data terhapus, jika gagal maka kembali lagi ke pilihan data yang akan dihapus. Kemudian ini sequence diagram dari hapus data transaksi. Kemudian lanjutnya yaitu cetak nota transaksi dan laporan. Ini use case deskripsinya, ini untuk activity diagram dari cetak nota transaksi dan laporan. Kemudian ini sequence diagram dari cetak nota transaksi dan laporan. Lanjut ke package kelola data laporan. Ini use case diagram data laporannya. Di sini admin dapat
melihat data laporan obat, melihat data laporan keuangan, melihat data laporan penjualan, dan juga menghapus laporan penjualan. Sementara untuk kasir sendiri hanya dapat melihat laporan obat dan juga dapat melihat data laporan penjualan. Ini untuk deskripsi dari lihat data laporan obat. Ini dapat dilakukan oleh admin dan juga kasir. Ini activity diagramnya. Nah, ini untuk section diagram dari lihat data laporan. Kemudian untuk lihat data laporan keuangan, ini dapat dilakukan oleh admin sendiri. Ini deskripsinya, ini activity diagramnya. Karena langkah-langkahnya, user memilih data laporan, kemudian menampilkan data laporan, kemudian user memilih laporan keuangan, kemudian sistem akan memvalidasi data. Jika benar, maka data laporannya berhasil lihat. Jika gagal, maka kembali untuk memilih laporan keuangan. Untuk selanjutnya, ini adalah section diagram dari lihat data laporan keuangan. Selanjutnya kita juga lihat data laporan penjualan. Ini dapat dilakukan oleh admin dan juga kasir. Ini activity diagramnya. Ini untuk deskripsinya. Selanjutnya adalah section diagram dari lihat data laporan penjualan. Selanjutnya itu hapus laporan penjualan. Di sini untuk menghapus laporan penjualan dilakukan oleh admin. Ini untuk deskripsinya, ini untuk activity diagram dari hapus data laporan penjualan. Nah, ini section diagram ya, hapus data laporan penjualan. Nah, kita selanjutnya masuk ke tabel gas dalam sistem apotek. Untuk yang pertama kelas login ada email dan juga password. Emailnya merupakan email dari kasir sebagai primary key dan juga password sebagai kata sandi. Yang kedua, selanjutnya itu kelas data kasir atau daftar akun. Ini ada beberapa file, ada email, ada nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, alamat, dan juga password. Ini dalam kelas data kasir itu email dijadikan sebagai primary key. Kemudian untuk kelas admin ada ID, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, email, dan juga password. ID pada kelas admin dijadikan sebagai primary key. Untuk kelas data obat, nama filenya ada ID barang, nama obat, jenis obat, harga beli, harga jual, stok, expired, dan supplier. Untuk ID barang kita jadikan sebagai primary key. Selanjutnya untuk kelas data pesanan. Ini ada ID barang, nama obat, jenis obat, harga jual, jumlah, total harga, stok tersedia. Ini untuk ID barang dijadikan sebagai primary key. Nah, selanjutnya untuk kelas transaksi penjualan. Ini ada nomor, nama kasir, total jumlah, total harga, bayar, dan juga kembalian. Nah, untuk nomornya kita jadikan sebagai primary key dalam kelas transaksi penjualan. Selanjutnya untuk kelas laporan penjualan ada ID barang, nama obat, jenis obat, harga jual, jumlah, total harga, waktu beli. Ini yang diberikan primary key adalah ID barang. Untuk kelas laporan keuangan ada ID barang, nama obat, jenis obat, harga beli, harga jual, stok, total beli, total jual, expired, dan juga supplier. Dalam kelas laporan keuangan ID barang dijadikan sebagai primary key. Nah, ini merupakan kelas diagram dari sistem apotek. Ada kelola data login, kelola data kasir, data obat, transaksi penjualan, laporan penjualan, dan juga laporan keuangan. Kemudian, pada perancangan database-nya, yang pertama ada IRD atau Entity Relationship Diagram. Apa itu? Jadi, IRD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Fungsinya yaitu untuk memudahkan seseorang dalam menganalisa pada suatu basis data atau suatu sistem dengan cara yang cepat dan mudah. Di sini, pada suatu sistem apotek, pertama, transaksi memiliki data pesanan. Data pesanan membuat sebuah transaksi. Data pesanan
mempunyai laporan. Laporan dipunyai oleh data pesanan. Data pesanan memesan data obat. Data obat dipesan oleh data pesanan. Data obat mendata laporan keuangan. Dan laporan keuangan terdata oleh data obat. Dan di sini ada dua entitas, yaitu daftar akun sama akun admin. Kenapa ini tidak direlasiin? Karena kedua entitas ini untuk kelola login. Daftar akun untuk login pengguna dan akun admin itu untuk login si adminnya. Kemudian selanjutnya ada RDIS. RDIS adalah bahasa yang digunakan untuk menyatakan hubungan antar entitas. Di dalam RDIS terdapat 6 rumus. Yaitu yang pertama, setiap entitas A, opsionalitas, must atau maybe, harus atau mungkin, terus nama hubungannya, kardinalitasnya, lalu entitas B. Dapat dilihat pada gambar 1, setiap transaksi mungkin memiliki satu atau lebih data pesanan. Setiap data pesanan harus membuat satu atau lebih transaksi. Kemudian pada gambar kedua, setiap data pesanan mungkin memesan satu atau lebih data obat. Setiap data obat harus dipesan satu atau lebih data pesanan. Kemudian pada gambar ketiga, setiap data obat harus mendata satu atau lebih laporan keuangan. Setiap laporan keuangan harus terdata satu atau lebih data obat. Kemudian pada gambar keempat, setiap data pesanan harus mempunyai satu dan hanya satu laporan. Setiap laporan harus dipunyai satu atau lebih data pesanan. Kemudian selanjutnya ada normal form atau 1NF, yaitu menghilangkan duplikasi dari entitas yang sama dan mengharuskan tidak ada atribut multinilai lebih dari satu. Jadi di sini ada entitas data obat dan atributnya yaitu supplier. Nah, dari atribut supplier ini kita buat entitas baru yang di dalamnya terdapat atribut ID dan nama. Jadi entitas data obat disuplai oleh supplier dan supplier menyediakan data obat. Lalu kemudian ada art, adalah entitas yang dapat mencakup lebih dari dua hubungan. Kita ambil di sini ada entitas data obat juga, yaitu di atribut supplier juga. Kenapa? Karena supplier ini bisa dijadikan dua entitas baru, yaitu supplier langganan dan supplier biasa. Dapat dilihat pada gambar artnya seperti ini. Oke, lanjut. Ini adalah database desainnya. Database desainnya seperti ini. Ada akun admin, daftar akun, data pesanan, transaksi, data obat, laporan, dan laporan keuangan. Dapat dilihat database desainnya seperti ini pada sistem apotek. Kemudian mockup dan tampilan sistem apotek. Yang pertama, menu tampilan awal. Di sini kami mendesain sistemnya sebelum menjadi aplikasi, tampilannya seperti ini. Masih kotak-kotak. Kemudian ini tampilan dalam aplikasinya. Kemudian form about, sebelumnya seperti ini, kemudian jadi seperti ini. Lalu ada form daftar akun, kemudian login pengguna untuk kasir seperti ini mockupnya. Kemudian menu utama pengguna atau kasir. Kemudian edit akun, lalu menu transaksi seperti ini. Kemudian menu login admin,
kemudian menu utama admin, lalu ada form data obat, kemudian form data pengguna, kemudian ada menu laporan, ada laporan data obat, laporan keuangan, serta laporan penjualan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, ini adalah hasil running dari aplikasi sistem apotek. Di sini ada tombol admin, login, daftar akun, dan keluar. Misalnya, saya di sini sebagai pengguna baru atau di apotekan kasir ya, atau apoteker. Nah, saya mendaftar sebagai apoteker baru. Jadi, ini adalah sebagai untuk pengguna baru. Nah, ini adalah tampilan dari daftar akun sebagai pengguna baru. Misalnya, nama saya Ardi Setia Budi. Tempat tanggal lahirnya misalnya di mana? Misalnya di Kerawang. Terus ini aja. 95 misalnya ya. Oke, di sini juga tampil alamatnya misalnya Rumnas gini doang ya. Terus emailnya ardi@gmail.com. Passwordnya Ardi. Passwordnya juga sama, harus sama. Kalau tidak sama berarti dia tidak cocok, Ardi. Kita daftar. Apakah data sudah benar? Ya, kalau misal sudah benar, kita klik aja. Akun Anda sudah terdaftar, silakan login. Oke. Di sini loginnya terdapat ada dua. Ada login pengguna dan login admin. Misalnya di sini tadi saya sebagai pengguna baru ya, berarti saya login aja, login sebagai pengguna ya berarti ya. Oke, nah kita langsung masukkan aja emailnya yang tadi yang sudah terdaftar, ardi@gmail.com ya. Lalu masukkan passwordnya. Di sini ada show password. Kita bisa melihat password ini. Oke, kita login aja. Oke, Anda sudah berhasil login. Ini adalah tampilan dashboard dari pengguna. Di sini ada edit akun, logout, data transaksi pesan, laporan data obat, laporan penjualan, dan about. About cuman seperti ini tampilannya. Kemudian untuk usernya sebagai laki-laki tadi, nama penggunanya Ardi Setiabudi tadi. Untuk edit akun, kita bisa klik. Ini adalah tampilan edit akun. Misalnya nama lengkapnya tadi Ardi Setiabudi, kita tambahin Setiabudi Hermansyah ya, gini ya. Oke, laki-laki. Ini kita sama sebagai Ardi. Jadi kita langsung edit aja. Apakah data sudah benar? Ingin dirubah? Ya, kita klik aja yes. Data telah diupdate. Maka di sini juga telah terupdate. Oke. Kemudian kita lihat laporan data obatnya. Nah, ini adalah laporan data obat. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data obat ya. Kita ingat-ingat ada 10 data obat. Oke. Kemudian ini ada laporan penjualan. Laporan penjualannya kosong ya. Oke. Kita langsung transaksi aja. Ini adalah menu tampilan transaksi. Untuk pencarian, misalnya kita mau mencari antangin. Nah, ini antanginnya ini. Atau kita mau nyari ultrafull juga ada. Oke. Nah, ini fungsinya yaitu kalau misalnya ini datanya ada banyak, kita tinggal nyari aja di sini. Tinggal nyari aja di pencarian. Kemudian, misalnya di sini kita masukkan jumlah yang ingin dipesen. Misalnya ada pelanggan yang pengen mesen bodrek. Misalnya si pembeli pesen 10. Oke, stoknya 150.
maka stoknya berkurang 140 dan ini masuk 10. Seperti itu. Ini juga sama. Kita pesan misalnya pesannya 5. Berkurang. Kalau misalnya salah klik, ini yang tadinya 245 kita hapus aja kita hapus aja pesanannya. Maka di sini stoknya akan kembali gitu. Misalnya kita pesannya balik di sini deh. Nah, ya di antanginnya. Misalnya kita pesan 10. Tambahkan ke data pesanan. Oke, ini jumlahnya adalah 20 dan ini adalah total harganya. Misalnya yang dibayar si pembelinya membayar 70.000 atau 50.000 deh, misalnya 50.000 kita bayar, maka ada informasi uang yang dibayarkan kurang, seperti itu. Maka kita harus masukkan uang yang dibayarkan tidak boleh kurang dari 60.000, seperti itu. Misalnya kita si pembeli bayarnya 70.000, maka kita bayar, maka ini adalah kembaliannya, langsung kita cetak notanya. Apakah ingin melihat nota atau mencetaknya, tinggal kita klik yes saja. Semua data pembeli telah terinput dalam laporan penjualan. Nanti kita lihat, kita oke aja. Nah, ini adalah nota pembelian untuk si pembeli. Oke, tadi sudah benar ada 20 pieces. Harganya 60.000 ya, kembaliannya 10.000 ya. Lalu kita tinggal ngeprint aja. Tinggal kita print aja, klik print. Nanti si nota ini akan ke print, seperti itu. Oke, setelah ini sudah selesai, maka kita melihat laporan pembelian. Laporan penjualannya tadi. Nah, ini adalah laporan penjualan. Dapat dilihat totalnya, jumlahnya 10 pieces. Dan total harganya 60.000. Seperti itu. Close saja. Untuk tampilan pengguna seperti ini. Lalu kita logout aja. Kita logout. Nah, misalnya saya di sini sebagai adminnya. Sebagai admin. Nah, tampilannya seperti ini, berbeda dengan hanya berbeda warna dan namanya doang sih. Itu. Oke. Misalnya passwordnya juga sama, ada show password, sama seperti tampilan login pengguna juga ada show passwordnya gitu. Oke, kita login aja. Berhasil login. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari adminnya. Ada data obat, data pengguna, laporan, about, sama logout. Kita lihat data pengguna dulu ya. Tadi yang sudah daftar itu si Ardi. Nah, ini Ardi sudah terdaftar. Jika si kasir dia ingin keluar dari pekerjaan apotek kita, maka langsung blokir aja gitu. Misalnya ini kita blokir. Apakah ingin memblokir akun ini? Kita klik yes. Akun tersebut sudah terblokir. Maka akun yang tadi, yang baru dibuat tadi, sudah terblokir gitu. Ini kita bisa pencarian juga bisa kita cari kalau misalnya datanya ada banyak gitu. Oke. Untuk data obat, input data obat. Misalnya kita input data obatnya 0011-200, misalnya 212 ya. Misalnya kita mau dari PT gini deh, Promah deh gitu ya, nama obatnya Promah, nggak tahu nama PT-nya apa gitu. Tablet, harga belinya misalnya dari sananya 2000, kita jualnya misalnya 2500, seperti itu. Stoknya misalnya 100 pieces, tanggal kadaluarsanya misalnya 2002 Juli deh. Nah, Juli misalnya tanggal 28 gini ya. Tinggal kita tambahkan saja. Data telah ditambahkan seperti ini. Ya. Maka di laporan data obat dia akan bertambah.
Perma. Oke. Kemudian untuk mengupdate-nya juga sama. Misalnya ini kan karena ada dua nih, kita update. Kita misalnya salah nih ya. Misalnya peromah yang tablet sama peromah cair gitu. Misalnya ini peromah cair. Ya misalnya aja ya, ini misalnya peromahnya dan peromah cair gitu ya. Kita update aja. Data telah terupdate. Ini yang cairnya, ini yang tabletnya seperti itu. Maka di sini juga ikut terubah di data laporannya juga ikut terubah. Ikut cair, berubah. Oke. Kemudian untuk menghapusnya juga sama, kita tinggal klik aja mau hapus. Kalau kita mau hapus tinggal hapus saja. Data yang ingin dihapus ya kita klik hapus saja. Oke, data telah terhapus. Oke, seperti ini. Datanya sudah terhapus gitu ya. Kemudian ini adalah laporan penjualan. Laporan penjualan itu yang tadi. Laporan penjualan itu yang tadi ini si admin hanya bisa melihat saja, itu bisa mencetak juga. Ini laporan keuangannya. Laporan keuangannya hampir sama kayak laporan data obat. Cuman ini laporan keuangan itu lebih mendetail dari harga jualnya berapa, yang tadi harga belinya tadi berapa, stoknya tadi berapa, total pembeliannya berapa, nama obatnya Bodrek misalnya. Total pembeliannya misalnya 375.000 gitu. Ini total penjualannya 450 gitu. Kemudian ini adalah total keseluruhannya. Dengan totalnya ada 19 juta dari harga pembeliannya dari keseluruhan, dan ini total harga penjualannya 21 juta. Itu ya. Seperti itu. Kalau ingin menghapus tinggal klik hapus saja laporan penjualannya, tinggal klik hapus. Semua data laporan telah terhapus. Maka laporan penjualannya terhapus gitu. Ya.